사람입니다. 검으로 베어버리겠다고? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lihat bagaimana kelanjutan dari drama Check-in Han yang gimanakah akhir kisahnya. Kita lihat ini dia reviewnya by Mimin. Ya, sesuai dengan tebakan kita tadi, yang menemui Hong Duk-soo adalah utusan dari kerajaan. Dan Eun-ho udah panik banget karena dia tidak menemukan Hong Duk-soo di dermaga. Sementara itu Chon Bang-ju ternyata bukan mau dihabisi nyawanya oleh pengawalnya, tapi diselamatkan karena hewan-hewan itu ingin menyerang dirinya, hingga akhirnya si pengawal lah yang kehilangan nyawanya. Sementara itu Hong Duk-soo dibawa menghadap kepada sang raja. Raja meminta Hong Duk-soo untuk mengatakan di mana buku besar itu berada. Tapi Duk-soo cuma diam aja dan membuat sang raja itu marah dan menyuruh untuk menghukum Duk-soo. Dan gak lama setelah itu datanglah Eun-ho. Dia bilang sama ayahnya untuk berhenti dan juga mengakuin kesalahannya dan juga meminta maaf kepada Duk-soo. Tapi seotomatis sang raja gak mau melakukan hal itu. Dia menyingkirkan Eun-ho dari sana dan langsung melakukan penghukuman kepada Duk-soo. Wah, sakit banget sih itu. Melihat Duk-soo bakal dihilangkan nyawanya, Eun-ho langsung lari ke sana dan juga ngebelain Duk-soo, sehingga dialah yang terkena sayatan pedang dari pengawal kerajaan. Setelah itu Eun-ho bilang bahwa Duk-soo adalah kesayangannya dia dan dia meminta restu sama ayahnya, lalu ngebawa Duk-soo untuk pergi dari sana karena Duk-soo juga pingsan gara-gara kecapean dan juga kesakitan. Eun-ho ngebawa Duk-soo ke tempat saudara tirinya dan meminta setelah Duk-soo sadar bahwa mereka harus segera pergi meninggalkan ibu kota dan pergi ke tempat yang jauh karena Eun-ho nggak mau terjadi sesuatu kepada Hong Duk-soo. Setelah itu Eun-ho bertemu sama Kwon Sol. Disinilah Kwon Sol mengatakan rencananya kepada Eun-ho bahwa sesuatu yang besar bakal terjadi dan Pangeran Unsong bakal mengambil alih tahta kerajaan. Eun-ho bilang nggak apa-apa, dia setuju dan dia cuma pengennya mengakhiri kekuasaan ayahnya dan juga Pak Chon. 설미아가 돌아왔습니다. Terus si Junhwa bodoh ini malah bilang sama ayahnya kalau misalkan Kwon Sol itu udah kembali. Nah setelah itulah dia langsung pergi dong ke tempatnya Kwon Sol dan mendapatin bahwa Kwon Sol sama Eun-ho itu lagi berdiskusi. Dan dia langsung penasaran kira-kira diskusi apa yang mereka bicarakan secara diam-diam. Eun-ho menjelaskan bahwa diskusi mereka itu tentang Eun-ho bakal mengajukan diri menjadi putra mahkota. Jadi dia meminta bantuan kepada Pak Chon untuk membantu dia dan mengadakannya di Yongchunru serta mengundang seluruh keluarga kerajaan dan juga perangkat-perangkat kerajaan. Dan si bodoh ini juga bilang kepada Go-sura gimana kalau seandainya itu menghabisi nyawa temannya, maksudnya adalah Eun-ho untuk mendapatkan Hong Duk-soo. Lalu disadarkan sama Go-sura, tapi Junhwa tetap aja nggak mau. 덕수야, 흠떡. Terus kan akhirnya Hong Duk-soo itu sadarkan diri dan dibilang sama saudaranya bahwa mereka harus pergi dari sana karena itu adalah pesan dari Eun-ho. Tapi Duk-soo bilang dia nggak mau, dia harus melindungi Eun-ho apapun yang terjadi. Akhirnya ya udahlah, saudaranya pun menurutin permintaan dari Hong Duk-soo dan saudaranya melindungi Duk-soo juga karena kebetulan orang-orang suruhan dari Pak Chon Dakjal itu datang ke sana. Saudaranya Duk-soo itu pura-pura kesurupan sehingga Duk-soo itu bisa memiliki waktu yang cukup untuk kabur dari sana. Go-sura diberitahukan oleh salah satu staf Yongchunru bahwa ada seseorang yang bakal menemui dirinya. Nah, dia pergilah ke sana, ternyata orang itu adalah Kwon Sol. Ternyata Kwon Sol minta bantuan kepada Go-sura, walaupun bantuan itu sebenarnya dapat membahayakan nyawanya. Tapi Go-sura bilang, oke, itu juga untuk demi melindungi teman-temannya. Dan Pak Chon ternyata menyekap direktur-direktur di Yongchunru untuk mengetahui sebenarnya apa yang direncanakan sama Kwon Sol. Hingga akhirnya karena udah terdesak banget, salah satu dari mereka itu jujur kepada Pak Chon bahwa Kwon Sol itu sedang merencanakan kudeta untuk menaikkan Pangeran Unsong menjadi raja. Nah marahlah si Pak Chon ini ya kan, oh ini nggak bisa dibiarin nih, nggak bisa nih gitu. Sementara itu Hong Duk-soo datang menemuin
pemilik Serikat Uiju. Jadi dia bilang bahwa Eunho itu nggak berkaitan dengan semua ini karena dia tahu bahwa Eunho itu bakal dihabisi nyawanya sama pemilik Serikat Uiju. Dan dia juga berjanji bakal memberikan Yong Chunru kepada Serikat Uiju karena dialah pemilik aslinya. Cuma si Ibu nggak percaya gitu dong. Dan untung aja datang Junhwa yang menjelaskan kepada Serikat Uiju bahwa dia bisa menjamin bahwa Hong Duksu itu beneran anak dari Hong Min-sik, pemilik sah dari Yong Chunru. Karena sebenarnya Eunho itu pun sudah hampir aja dihabisi nyawanya sama pengawal dari Serikat Uiju. 무슨 짓이냐? Untung aja datang tepat pada waktunya, akhirnya dia menghentikan kegiatannya itu. 병모가 날 것입니다. Terus kan Pak Chon datang menemui raja dan mengatakan tentang rencana kudeta di mana Pangeran Unsong itu berusaha untuk merebut tahta. Raja langsung marah banget dong. Tapi Pak Chon menjanjikan sama raja dia bakal membantu dan menyerahkan hidupnya kepada raja. Datanglah ke Yong Chunru, di sanalah nantinya dia bakal menjalankan rencananya untuk menggagalkan rencana Pangeran Unsong itu. Terus Hong Duksu pergi menemui Eunho karena dia bilang bahwa dia itu nggak jadi pergi, nggak bisa, intinya dia harus berdua dengan Eunho karena Eunho juga udah merelakan istana demi dirinya. Jadi mereka berdua itu harus saling ngebantu karena mereka berdua harus bersatu untuk mencapai tujuan mereka. Jadi Eunho bilang ya sudah kita hadapin bersama-sama. Pokoknya mereka berjanji untuk tidak saling meninggalkan lagi. Hingga keesokan harinya di Yong Chunru akhirnya direncanakanlah semuanya dan orang-orang kerajaan datang ke sana dan mereka heran sebenarnya ini tuh acara apa gitu kan. Dan Puan Sol juga turut hadir di sana dan yang membuat mereka cukup terkejut adalah ternyata raja juga datang ke sana diundang. Nah setelah itu semuanya sudah duduk dan sudah datang dan Eunho mengumumkan bahwa acara ini adalah acara untuk meminta izin kepada sang raja bahwa dia mengajukan diri untuk menjadi putra mahkota. Dan gak lupa Pak Chon juga bakal memperkenalkan pemilik Yong Chunru yang baru, yaitu anaknya dia. Eunho bilang, Tunggu dulu, pemilik Yong Chunru, dia bakal menghadirkan pemilik Yong Chunru yang sah dan juga asli. Dia datangkanlah Hong Duksu ke sana. Kagetlah Chon Bangju, ya kan? Nah, Duksu langsung perkenalkan dirinya dan bilang bahwa dia adalah putri tunggal dari Hong Min-sik, orang yang dihabisi nyawanya oleh Pak Chon dan juga merebut Yong Chunru yang seharusnya itu adalah milik dari keluarganya dia. Setelah itu Eunho membongkar semua isi dari buku besar dan dia bilang bahwa dia adalah anak dari seorang pengkhianat. Dan di sini raja itu nggak bisa berbuat apa-apa lagi, dia cuma diam aja dan Eunho minta sama raja untuk turun tahta, meminta maaf dan juga menyerahkan jabatannya. Tapi Chon Bangju nggak diam gitu aja walaupun sang raja itu udah kayak ya udahlah dia udah mulai pasrah gitu kan. Chon Bangju ternyata memiliki rencana untuk menghabisin nyawa Pangeran Unsong, tapi Puan Sol bilang, oh enggak, rencana itu gagal. Karena ternyata Puan Sol itu menemuin Gosura untuk minta Gosura pura-pura menjadi Pangeran Unsong. Dan untung aja Gosura itu berhasil diselamatkan, kalau enggak dia bakal kehilangan nyawanya. Sebagai gantinya, Gosura minta bantuan sama Puan Sol untuk menaikkan lagi nama serikatnya dia. Dan ya sudah, Pangeran Unsong itu selamat, Gosura juga selamat. Semuanya udah terbongkar dan Pak Chon itu nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan dia udah kesel banget karena harus ditangkap juga sama pengawal kerajaan. Bahkan raja juga udah pasrah dan ketika Pak Chon minta bantuan sama raja, raja udah diam aja. Dan dia menyuruh semua untuk berhenti dan gak lama setelah itu Junhwa datang dan menyerahkan buku besar itu dan juga pedang yang diberikan sama ayahnya. Karena sebelumnya dia memastikan semua itu sama Duksu apakah betul ayahnya yang menghabisin nyawa orang tua Duksu. Duksu bilang iya, dan Junhwa meminta maaf akan hal itu dan dia akhirnya tersadar dan udah gak mau lagi berurusan dengan ayahnya dia. Lalu dia pergi dari sana dan membuat ayahnya marah besar kepada Junhwa. Karena dia udah terdesak banget dan gak ada lagi yang peduli sama dia. Akhirnya Pak Chon itu marah dan juga jadi tantrum sehingga gak sengaja dia membuat kebakaran di sana. Emang Pak Chon ini nggak tahu untung, nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Padahal udah baik orang tuanya Duksu itu meminta dia untuk bekerja sama berdagang sama dia, di mana orang-orang pada waktu itu nggak ada yang mau bekerja sama dengan dia karena dia kan lebih rendah kastanya ataupun dia bukan dari kalangan bangsawan gitu loh. Tapi dia karena tamak banget akhirnya ya dia
Jadi kayak gitu. Lalu Duksu mendatangi dia dan berusaha untuk menghabisi nyawanya Chon Bangju. Chon Bangju bilang, udah habisin aja nyawaku karena kita itu ujung-ujungnya bakal sama gitu, seorang killer. Nah tapi Hong Duksu bilang bahwa enggak, tenang aja, bahwa dia itu membuktikan bahwa dia berbeda dengan Pak Chon si Dakjal ini. Ya sudah, Duksu langsung pergi dari sana meninggalkan Pak Chon di sana. Untung aja Eun-ho datang tepat pada waktunya dan dia langsung menangkap Hong Duksu. Untung Pak Chon dia tetap di sana karena itu adalah istananya dia nggak mau keluar, walaupun setelah itu Junho berusaha untuk mengeluarkan ayahnya tapi ditahan sama Gosura karena api itu udah besar banget dan itu dapat membahayakan keselamatannya Chun Junhwa. Terus kan setelah itu Eun-ho pergi menemuin abangnya Pangeran Unsong dan dia pengen berpamitan dan Pangeran Unsong bilang bahwa dia selama ini berusaha untuk menjebak Eun-ho terkait dengan pedang yang dia tuduhkan kepada Eun-ho melalui Menteri Perang. Dan dia juga mengizinkan sang raja yang sekarang udah turun tahta untuk tinggal di sana karena itu untuk membahas kebaikan raja yang masih mengizinkan dia juga untuk tinggal di istana. Dan Eun-ho dia memilih untuk meninggalkan statusnya sebagai pangeran dan dia memilih menjadi rakyat biasa, tapi dengan syarat bahwa Pangeran Unsong bakal menghapus semua sejarah termasuk namanya Eun-ho. Eun-ho nggak masalah dan dia langsung pergi dari sana. Dan untuk Serikat Wiju mereka nggak jadi mendapatkan yang Chunru dapat sih, cuma kan keadaannya itu udah hancur lebur gitu loh. Namun hal itu nggak dipermasalahkan sama Serikat Wiju, yang penting rencana mereka itu berhasil. Dan dia juga bilang bahwa kayaknya dia bakal buka penginapan juga di Serikat Wiju, jadi dia ngebawa staff-staff yang tersisa di sana karena menurut dia Yong Chunru itu bisa menjadi besar dan juga bagus gara-gara kinerja dari staff-staffnya, bukan dari si Chon Bangju Dakjal itu. Ya sudah, walaupun dia nggak mendapatkan Yong Chunru, dia mendapatkan staff-staff yang baik dan juga memiliki kinerja yang bagus. Dan akhirnya Pangeran Unsong dilantik menjadi raja. Dan dia sebenarnya menawarkan sama Puan So untuk bekerja di kerajaan, tapi Puan So bilang enggak, dia jadi pedagang aja. Dia cuma berpesan kepada Pangeran Unsong untuk menjadi raja yang bijak dan juga baik. Dan Puan So tetap berkelana, ya nggak tahu entah kemana. Nah nggak berasa bahwa setahun sudah berlalu. Ternyata Gosura itu udah membuka penginapan dan ternyata serikatnya dia itu udah naik namanya sesuai dengan janji dari Puan So sama dia. Dan ternyata juga Duksu, Eun-ho, dan juga Junho itu bekerja di sana sebagai bawahan dari Gosura. Intinya mereka itu sama-sama membuka penginapan dan juga penginapannya itu memang belum besar-besar banget, tapi mereka bekerja sama untuk melakukan hal itu. Dan Junho juga akhirnya sudah merelakan perasaannya kepada Duksu dan juga udah kayak biasa aja melihat Duksu sama Eun-ho yang ya sering banget pacaran di jam kerja. Ya udah, itu membuat Gosura akhirnya memberikan hukuman kepada Eun-ho dan juga Duksu karena kan perjanjiannya nggak boleh pacaran di jam kerja. Jadi dia potonglah gaji mereka. Ya begitulah, akhirnya mereka berempat tetap bersama dan juga tetap kembali seperti dulu sering bercanda walaupun dalam keadaan lagi kerja kayak gini. Akhirnya mereka semua itu bahagia guys, dan itulah ending dari drama ini. Tapi ada sebuah berita besar nih. Tiba-tiba aja di penginapannya Gosura itu datang seorang kakek-kakek berpakaian kumuh dan dia bilang dia bakal menyewa kamar di sana, yang ternyata itu adalah Chon Bangju karena sebelumnya itu emang gak ditemukan tubuhnya di sisa-sisa kebakaran di Yong Chunru. Apakah bakal ada season 2? Kita lihat bagaimana beritanya ya. Terima kasih telah mengikuti drama ini dari episode awal hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di review drama menarik lainnya. Bye bye.